Hello, how is everyone today? I hope you're well. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Saya berharap kalian semuanya baik-baik saja dan sehat dimanapun berada. In today's lesson, we still continue our lesson about modals. Jadi pada video kali ini kita akan masih melanjutkan video kita tentang modal. Ya, let's see ya. Mari kita lihat what you remember from the last lesson. Mari kita lihat bersama apa yang masih kamu ingat tentang pelajaran terakhir tentang modal. Okay, last time you learn about modal can, could, will, and would. Pertemuan terakhir kita belajar tentang modal can, could, will, and would. Great, ya, bagus. Kalau kalian masih ingat. Oke, jadi kita masih menggunakan modal ini. Fungsinya kemarin untuk apa? Ada beberapa fungsi daripada modal tersebut dan saya sudah bagikan di video sebelumnya. Jadi kamu bisa buka kembali untuk mengingatkannya. Kalau kamu sudah lupa, jadi fungsi utamanya adalah to state, ya, to state if you can and will do something. Jadi fungsi utamanya adalah menyatakan kamu bisa, kamu dapat, dan kamu akan melakukan sesuatu. Jadi can bisa atau dapat, will akan. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa, ya kan? Saya berharap kalian masih ingat. Jadi saya hanya membagikan sekedar kembali mengingatkan before we are moving to the next chapter, sebelum kita beranjak atau pindah ke chapter atau bab berikutnya, maka alangkah lebih baiknya kamu bisa melihatnya kembali dan mengingatnya agar kamu lebih paham dan kita bisa menggunakannya. Oke? Jadi fungsi pertama kemarin adalah subjeknya. Saya buat hanya sini I hope you know the subject pronoun that we usually use in English, ya. Kamu tahu tentang subjek apa saja yang selalu dipakai dalam bahasa Inggris. Hanya saya pakai I. Jadi I can do. Kamu bisa ganti you can do, ya. They can do, ya. Tergantung apa yang kamu mau pakai subjeknya. It's okay. I can do something. I could do something. I will do something. I would do something. Okay, well, jadi kamu bisa, contohnya adalah untuk menyatakan bahwa kamu bisa, your ability. Jadi I can ride, I can swim, I can bring. Atau I could ride, I could swim, I could bring. Atau kalau mau masukkan negatifnya, jadi I can't ride, I can't swim, I can bring. Ya, dan begitu juga dengan menggunakan kata couldn't-nya. Well, I will, ya, bahwa untuk will itu kemarin artinya adalah akan, juga memiliki banyak fungsi daripada will ini, dan salah satunya about the willingness, ya, tentang kerelaan atau keinginan kita. Jadi kita bisa menggunakan modal will. Okay, jadi I will ride, I will ride, I won't. Jadi will kalau kalimat negatifnya menjadi won't, singkatannya. Won't adalah singkatan dari will not. Oke, jadi won't atau wouldn't. Next, ya, jadi contoh yang terakhir adalah Budi, can you write the English message in English? Maka dibilang I don't think I can, ya, but I will try. Jadi di sini yang menyatakan bahwa bagaimana dia menyatakan kemampuan dia, tapi dia masih menyatakan bahwa dia akan masih mencoba. Oke, jadi kamu sudah bisa paham di sini. Ini adalah yang contoh kedua, ya, adalah Putri, will you pass by John's house? Don't you write well? Sorry, will you give this note to him? Jadi dia menyuruh temannya si Putri untuk memberikan buku catatan kepada temannya, ya, temannya si John, karena dia menganggap si Putri ini akan lewat di depan rumahnya si John. Maka di sini dia menyatakan of course. Jadi dia bisa, jadi maka dia bilang I will, karena dia menyatakan dia di situ meminta, ya. Jadi dia menggunakan kata modal will, maka jawabannya adalah will juga. Kalau kamu menggunakan modal can, maka jawabannya adalah kamu pakai kata can juga. Oke. Tugas kamu untuk yang terakhir kalinya tentang modal ini adalah kamu kerjakan tugas ini, fill the blanks with can, could, and will and would. Ya, ini ya tugas terakhirnya. Kalau kamu sudah paham tentang materi ini, maka kita akan bisa lanjut ke dalam chapter berikutnya. Oke, jadi itu saja materi kita pada hari ini, hanya untuk to remind you, ya, untuk mengingatkan kamu kembali tentang topik ini. Oke guys, I think that's enough for today. Thank you very much for your attention. See you and bye.